Halo semua, jumpa lagi di sini dengan Pak Guru Bahasa Indonesia. Di channel ini kita akan belajar berbagai macam hal tentang materi pembelajaran bahasa Indonesia. Terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Mari kita simak bersama-sama materi pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang teks laporan hasil observasi. Di antara kalian ada yang sudah tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Saya tahu, Pak. Iya, bagus Mas Ahmad. Coba paparkan apa itu teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memaparkan sesuatu berdasarkan hasil observasi secara sistematik dan objektif berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Tepat sekali. Jadi, teks laporan hasil observasi itu teks yang dibuat dengan didasari dari sebuah observasi dan harus bersifat objektif sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada, tidak boleh mengarang ataupun mengada-ada. Nah, jadi sampai di sini bisa dipahami kan? Bisa, Pak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi itu ada 3 macam. Yang pertama itu pernyataan umum atau klarifikasi. Yang kedua aspek yang dilaporkan. Dan yang ketiga penutup. Pernyataan umum itu apa ya, Pak? Pernyataan umum itu merupakan pembuka atau pengantar tentang hal yang dilaporkan. Dalam pengembangan teks laporan hasil observasi, bagian ini dijabarkan dalam definisi umum yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas dalam teks dan terdapat pernyataan umum serta klarifikasi. Bagian pernyataan umum biasanya menggunakan kalimat definisi yang ditandai dengan konjungsi ialah, merupakan, yaitu, adalah, dan yakni. Sedangkan klarifikasi menyebutkan dasar klarifikasi dan jumlah anggotanya. Struktur yang kedua yaitu aspek yang dilaporkan. Bagian ini merupakan bahasan atau perincian tentang objek yang diamati. Dalam pengembangan teks laporan hasil observasi, bagian ini dijabarkan dalam deskripsi bagian yang berisi ide pokok setiap paragraf dan mengikuti pembagian pengklarifikasian secara urut serta deskripsi manfaat yang menjabarkan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan dengan mengambil sudut pandang dari berbagai pihak sesuai dengan fakta yang ada. Nah, untuk struktur yang ketiga atau yang terakhir yaitu bagian penutup. Bagian ini adalah kesimpulan dari akhir teks yang telah dipaparkan. Itulah tadi ketiga struktur teks laporan hasil observasi.
Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, coba sekali lagi Ahmad sebutkan 3 struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi ada 3, Pak Guru. Pernyataan umum atau klarifikasi, aspek yang dilaporkan, dan yang terakhir penutup. Iya, betul sekali. Jadi semua sudah paham ya tentang pengertian teks laporan hasil observasi dan juga struktur teks laporan hasil observasi. Saya harap kalian bisa memahami dan mempelajarinya kembali di rumah tentang pengertian dan struktur teks laporan hasil observasi yang sudah kita pelajari tadi. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.